Bab 1231, Mode Memarahi. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Meskipun tidak semua orang mengerti apa itu komik, bagaimanapun, Takamoto Hashimoto telah menjadi pemain dominan di bidang ini selama bertahun-tahun. Dapat dikatakan bahwa ia telah menjadi penunjuk arah angin di bidang ini. Basis penggemar yang besar membuatnya memiliki Zangyu. Keuntungan yang sebanding. Pada saat yang sama, penggemar di bidang ini juga hampir mendukung Hashimoto Ryuji, terutama para penggemar anime di Jepang, dan mereka bersumpah untuk memberitahu Zangyu konsekuensi dari kekuatannya sendiri. Dapat dikatakan bahwa dengan pengecualian bubuk sisa otak Zangyu Sao dan teman-temannya, hampir tidak ada yang percaya bahwa ia dapat memenangkan kemenangan terakhir dalam kompetisi ini, dan bahkan bubuk sisa otak Zangyu hanya disembah untuk berhala. Pergi secara membabi buta, mengenai apakah Zangyu dapat menang pada akhirnya, saya khawatir mereka tidak dapat memberikan jawaban yang akurat. Saat waktu akhir pertandingan semakin dekat, suasana di ruang obrolan berbagai platform siaran langsung semakin bersemangat. Para host platform utama juga mulai mengerahkan diri untuk memobilisasi suasana di ruang obrolan. Karena netizen mendukung Hashimoto Takamoto secara sepihak dalam hasil pertandingan, menebak bahwa kedua pemain menang atau kalah dalam pertandingan telah menjadi topik yang tidak dapat didiskusikan. Host ruang obrolan tidak berdaya, dan hanya dapat mengarahkan topik ke prediksi bahwa sebagian besar Zangyu pada akhirnya akan kehilangan data langganan. Banyak netizen juga telah menyatakan posisi mereka, dan proporsi data ikon yang didukung terus berubah. Akhirnya, opsi yang luar biasa ini, 1000 kali, menduduki puncak daftar dengan tingkat dukungan 68,5%, sehingga suasana di ruang obrolan mencapai puncaknya. Meskipun ada juga penggemar Zangyu dan beberapa netizen yang membenci Jepang di ruang obrolan, orang Tiongkok harus mendukung orang Tiongkok dengan mengatakan bahwa mereka ingin semua orang menggunakan tindakan nyata untuk mendukung Zangyu dan membiarkan Jepang melihat kekuatan Tiongkok. Namun, bagian dari pernyataan netizen ini tidak mendapat dukungan dari sebagian besar netizen di ruang obrolan. Di mata sebagian besar netizen, jika kali ini bukan basis 4 miliar, Zangyu hanyalah kemenangan neurosis, tidak layak mendapatkan simpati Anda sendiri. Bahkan jika itu adalah kebenaran nasional, kita harus mendukung orang normal. Bukankah mendukung orang bodoh mengatakan bahwa dia bodoh? Jika Zangyu akhirnya menggambar satu set komik yang mirip dengan versi sederhana dari gambar anak-anak dalam kompetisi ini, dia akan merasa terhina bahkan jika dia mendukungnya dengan sepeser pun. Jadi bahkan di ruang siaran langsung Tiongkok, sebagian besar netizen mengatakan bahwa alih-alih mendukung Zangyu, mereka akan mendukung Hashimoto Takamoto. Sedangkan untuk ruang siaran langsung Jepang, itu adalah dukungan Hashimoto terhadap Takamoto dalam satu gerakan, seolah-olah Zangyu tidak ada sama sekali. Pada pukul 9 sebelum pertandingan resmi dimulai, masih ada 1 jam. Zangyu dan Hashimoto Takagi datang ke siaran langsung bersama pada pukul 8. Hampir segera setelah keduanya muncul, sistem hadiah dari beberapa platform siaran langsung segera dibuka. Data yang mewakili popularitas dan indeks hadiah keduanya juga mulai membentuk pola batang yang meningkat. Faktanya, 3 platform utama yang bertanggung jawab atas siaran langsung ini, untuk menyoroti persaingan sengit dalam kompetisi ini, dibagi menjadi 2 set sistem data besar. Salah satunya adalah untuk menentukan atribusi. 8 miliar terakhir, sistem data langganan komik daring. Ada juga sistem indeks hadiah untuk menonton status terkini popularitas kedua belah pihak. Selama siaran langsung, netizen dari seluruh dunia menggesek hadiah untuk Zangyu dan Takamoto Hashimoto, dan setelah dikurangi persentase minimum platform dan pembayaran pajak, semua hadiah diberikan kepada keduanya. Namun, itu tidak dibagi rata, tetapi hadiah kepada siapapun yang diberikan berakhir pada akhirnya. Jadi tepat setelah keduanya muncul di layar, hadiah dari platform siaran langsung utama juga tampak seperti hujan, meningkat liar. Tidak terduga, sekelompok netizen yang telah menonton platform Tiongkok selalu berpikir bahwa bahkan popularitas Hashimoto Ryuji di Tiongkok harus melampaui Zangyu. Tetapi setelah sistem hadiah dibuka, indeks Zangyu meningkat tajam, jauh melampaui Hashimoto. Di layar, hampir semua hadiah eksklusif tingkat tertinggi, Taurus, lewat. Banyak netizen hanya tahu bahwa di antara orang-orang yang mendukung Zangyu, ada banyak tiran lokal.
Meskipun Hashimoto Ryuji lebih rendah dari Zhang Yu dalam hal hadiah dan data terkait di platform Tiongkok, tetapi karena ia memiliki banyak penggemar di Tiongkok, meskipun jumlah tiran lokalnya lebih sedikit, ada banyak orang, sehingga indeks Hashimoto Ryuji perlahan naik, dan tidak terlalu buruk untuk kalah. Pada saat yang sama, data pada platform siaran langsung Jepang mendukung penuh Takahashi Hashimoto, dan hanya sedikit yang mendukung Zhang Yu. Faktanya, sementara beberapa netizen Tiongkok menyatakan akan mendukung Zhang Yu, netizen Jepang memobilisasi seluruh rakyat untuk mendukung Takamoto Hashimoto. Perbedaannya adalah meskipun netizen Tiongkok memobilisasi, masih ada orang yang ingin mendukung Takamoto Hashimoto. Di Jepang, tidak ada yang mendukung Zhang Yu sama sekali. Oleh karena itu, dalam indeks Jepang, batang indikator data Hashimoto langsung dimasukkan ke awan, dan batang indikator Zhang Yu tidak bergerak seolah-olah tidak ada sama sekali. Ketiga pihak juga menyiapkan platform siaran langsung berbahasa Inggris untuk berurusan dengan netizen dari seluruh dunia, dan platform ini juga dapat digunakan untuk memberi hadiah. Hanya platform ini, dibandingkan dengan platform Tiongkok-Jepang, menyikat hadiah tidak terlalu gila. Namun, indeks dukungan hadiah Hashimoto juga jauh lebih tinggi daripada Zhang Yu. Masih banyak netizen lokal yang mendukung Zhang Yu, tetapi tidak setinggi tingkat domestik. Ketika data komprehensif dari platform tiga pihak akhirnya diintegrasikan bersama, popularitas dan indeks hadiah Hashimoto secara signifikan melampaui Zhang Yu, jauh di depan. Itu juga membuat banyak netizen melihat bahwa meskipun ada banyak tiran lokal yang mendukung Zhang Yu, jumlah penggemar yang memengaruhi hasil akhir masih. Pada pukul 9, hitungan mundur berakhir dan permainan resmi dimulai. Didorong oleh hadiah besar, Zhang Yu dan Hashimoto Ryuji memasuki kamar masing-masing. Setelah Hashimoto Ryuji memasuki ruangan, dia tidak berjalan-jalan untuk memeriksa apa yang sedang dia lakukan. Dia hanya duduk di kursi, mengeluarkan kuas cat dan tas kerja, mengubur meja kerjanya, dan mulai membuat. Ryuji Hashimoto yang berdedikasi memuji, dan indeks popularitas hadiah sekali lagi terbuka. Setelah Zhang Yu memasuki rumah, dia tidak terburu-buru untuk duduk dan membuat, tetapi berjalan-jalan, dia melihat ini di kamera, melihat itu, dan tampaknya sangat ingin tahu tentang lingkungan ruangan. Melihat pemandangan ini, netizen mulai menyalakan mode tukau di kamar mereka. Orang-orang yang mendukung Zhang Yu secara alami merasa sedikit dibenci oleh besi dan baja. Jika lawan mainnya bukan orang Jepang, mereka tidak mau menghabiskan uang sebanyak ini untuk mendukung si idiot. Ini, hanya beberapa netizen yang menduga bahwa sementara sebagian besar netizen memaki-maki jalanan, mereka telah memeriksa Zhang Yu di kamar dan benar-benar berbaring di tempat tidur dan mulai memejamkan mata serta membangkitkan semangat mereka. Lihat adegan ini, netizen di seluruh dunia langsung mengaktifkan mode umpatan jalanan hadiah wajah besar-besaran dengan warna-warna menghina mulai menggesek layar pada tiga platform seolah-olah sedang hujan. Tentu saja, Zhang Yu tidak tahu bahwa netizen sangat tidak menyukai perilakunya. Dia masih berbaring di tempat tidur tanpa perasaan, saya ingin beristirahat dengan baik. Dengan berakhirnya kemarahan netizen, mereka juga menemukan situasi yang membuat orang terdiam. Meskipun hadiah wajah ini murah, tetapi karena disikat bersama pada tiga platform, jumlah totalnya terlalu besar, tetapi hadiah populer Zhang Yu ada banyak kuas indeks. Netizen sekarang tahu bahwa bahkan gas generasi tidak berguna sekarang. Karena pihak lain telah memilih untuk menyerah tergantung pada situasinya, mereka tidak perlu menonton keaktifan, tetapi juga mengikuti udara. Banyak orang tidak lagi melihat kamera Zhang Yu, tetapi beralih ke kamera Hashimoto. Mereka semua ingin melihat apa yang sedang dilukis Hashimoto sekarang. Meskipun ada banyak kamera di kamar Takamoto, ia dapat dilihat dari semua sudut. Tetapi kamera di meja kerja tidak dapat dilihat terlalu jelas karena keterbatasan jarak. Tentu saja, penataan kamera juga disengaja di platform. Ini hanya untuk mempertahankan rasa misteri tertentu. Jika netizen ini dapat melihat apa yang digambar Hiroshi Hashimoto, maka langganan terakhir tidak diperlukan. Meskipun netizen tidak dapat melihat apa yang digambar Hiroshi Hashimoto, kecepatannya melukisnya sangat jelas. Dapat dikatakan bahwa kecepatan gambar-gambar ini dihasilkan pada tata letak sangat memukau. Buat dengan kecepatan ini, selama periode kerja 8 jam, tidak ada masalah dalam menggambar lebih dari selusin tata letak. Banyak netizen melihat situasi ini dan berkomunikasi di kamar secara terpisah. Tentu saja,
Kebanyakan orang masih menegaskan kekuatan kreatif Hashimoto Ryuji, belum lagi tingkat akhir karya ini, hanya kecepatannya, dunia kartunis kecepatan tertinggi tidak berlebihan. Banyak orang telah melihat Hashimoto Ryuji, dan memikirkan Zhang Yu lagi. Setelah kembali, mereka mendapati bahwa dia telah berbaring telentang, terbalik, dan bahkan mendengar suara dengkuran pelan, tetapi dia benar-benar tertidur. Setelah melihat pemandangan ini, kita dapat mengatakan bahwa semua orang di ruangan itu terdiam, tetapi untungnya, semua orang telah belajar dengan cerdas kali ini, dan tidak ada yang terus memberi Zhang Yusou hadiah wajah. Keluarga pertama tidak dapat melihatnya sama sekali, dan yang kedua juga menaikkan indeks popularitas Zhang Yu dengan sia-sia, terutama netizen Jepang yang memberi Zhang Yu hadiah wajah sebelumnya, menyesali mengapa mereka murah, kali ini mereka tidak mengatakan apa-apa. Jaga satu sama lain. Waktu berlalu sedikit. 8 jam kemudian, Takahashi Hashimoto menyelesaikan pembuatan lebih dari selusin tata letak dengan kecepatan yang mencengangkan, yaitu 2 tata letak per jam. Kecepatan ini sungguh mengejutkan. Bahkan beberapa dewa besar yang peduli dengan acara ini memberi acungan jempol pada kecepatan kreatif Hashimoto. Hashimoto Ryuji juga bermaksud untuk beristirahat saat ini. Dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk menyebarkan karya. Netizen yang telah mengikuti kompetisi 2 orang. Meskipun tidak sebanyak orang seperti saat kompetisi dimulai, sisanya melihat Hashimoto. Longzi sudah mulai mengunggah, dan tentu saja semuanya bersemangat, tinggal menunggu situs web diperbarui untuk melihat bagaimana hasilnya. Zhang Yu di kamar, lain masih tidur sampai sekarang, dan dia tidur dengan sangat harum. Netizen melihat pemandangan ini dan benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Oke. Takamoto Hashimoto sudah mulai mengunggah. Orang ini masih tertidur. Mungkinkah kekayaan 4 miliar yuan yang dipertaruhkan keduanya hanya digunakan oleh prefektur? Hashimoto Ryuji dengan cepat menyelesaikan pengunggahan data. Area kantor sementara di gudang juga segera menerima data yang dikirimkan oleh Hashimoto Ryuji dari intranet. Setelah staf terkait menerima informasi, mereka segera mulai mengatur dan mengedit bagian bahasa Jepang, terjemahkan terjemahan ke dalam bahasa Mandarin dan Inggris, dan unggah ke server terminal agar semua orang dapat berlangganan untuk menonton. Netizen yang menonton siaran langsung tentu saja juga dapat melihat situasi di area kantor, melihat bahwa file telah dikirimkan, dan segera membuka situs web resmi untuk langganan guna menyegarkan. Segera sebuah komik berjudul The King Asura muncul di halaman web. Netizen membuka halaman pertama dan merasakan gaya lukisan Hashimoto yang kuat melompat di atas karya tersebut. Terutama para penggemarnya, melihat gaya lukisan yang familiar, secara alami menghasilkan semacam keintiman, dan buru-buru mengklik untuk mengubah tampilan. 10 halaman pertama dari karya tersebut hanya memberitahu kedua remaja itu untuk bertarung dan berbicara bersama. Pembaca komik tidak dapat menggunakannya selama beberapa menit, dan mereka selesai. Meskipun bagi sebagian besar pembaca, belum terlihat bagian mana dari Raja Asura yang lebih menarik, tetapi karena citra tokoh utamanya sangat tampan dan menyenangkan, bagian pertarungannya juga memperlihatkan banyak rasa percaya diri. Banyak penggemar Takahashi Hashimoto tetap memberi 5 bintang untuk karya ini karena prinsip cinta dan kegelapan, yang juga menyebabkan peningkatan pesat dalam jumlah total langganan hanya untuk selusin halaman. Meskipun komputer Hashimoto Ryuji tidak dapat mengakses internet, ia dapat melihat pembaruan data langganan secara real-time. Hashimoto Ryuji tahu bahwa kecepatan kreatifnya kali ini telah memecahkan rekor tercepatnya sejak memasuki industri komik. Alasan mengapa saya dapat menggambar begitu cepat bukanlah karena saya biasa melepaskan air saat saya berkreasi. Sebaliknya, ia telah melakukan banyak latihan simulasi dengan tim ahli yang dikirim oleh perusahaan dalam beberapa hari terakhir. Gambar-gambar kata-kata ini telah diukir di kepalanya oleh Takahashi Hashimoto saat ini. Pada saat yang sama, ia telah merencanakan. Selama ia bersikeras untuk berkreasi lebih dari 16 jam sehari, ia akan menyelesaikan sekitar 20 kata dalam 7 hari, total 2 lebih dari 100 halaman pekerjaan. Berdasarkan jumlah halaman saat ini, jumlah total langganan untuk kompetisi ini kemungkinan akan melebihi 2 miliar atau bahkan lebih dari 3 miliar. Itu bukan tidak mungkin, maka hasil ini pasti merupakan hasil dari membunuh lawan. Dari sudut pandang Hashimoto, bahkan jika pihak lain sedikit berbakat dalam komik. Bahkan jika Anda tidak mempertimbangkan jumlah total penggemar di kedua sisi.
Kecepatan kreasinya sendiri telah menempatkan dirinya dalam posisi yang tak terkalahkan dalam kompetisi ini. Dapat dikatakan bahwa pihak lain berani menyerahkan 4 miliar untuk menggambar komik judi dengan dirinya sendiri. Itu hanyalah perilaku idiot untuk mengirim uang kepada dirinya sendiri. Ketika Hashimoto Ryuji melihat total data langganan di layar komputer, dia mulai bangkit dengan gila, dan suasana hatinya berangsur-angsur mereda. Dia baru saja mengunggah selusin halaman, dan tidak butuh waktu lama. Jumlah total langganan sekarang lebih dari 100 juta yuan. Tampaknya 4 miliar yuan sudah ada di sakunya sendiri. Hashimoto Ryuji memikirkan hal ini, dapat dikatakan bahwa dia dalam suasana hati yang baik. Tubuhnya yang sudah kelelahan tampaknya memiliki kekuatan baru lagi, sehingga dia dapat kembali ke meja kerja dan terus berkreasi. Zhang Yu tidur selama hampir 10 jam sebelum bangun perlahan. Duduk, meregangkan tubuh dengan puas, dapat dikatakan bahwa dia juga lelah akhir-akhir ini, hampir tidak beristirahat, untuk permainan ini lakukan banyak pekerjaan persiapan. Zhang Yu tidak khawatir tidak ada karya bagus untuk dipilih, tetapi karena terlalu banyak karya bagus, dia tidak tahu yang mana yang harus dipilih. Awalnya menurut makna Zhang Yu, karya komik, Naruto, tentu saja yang paling cocok, tetapi karena terlalu banyak elemen Jepang di dalamnya, itu hampir tidak dapat diadaptasi, dan hanya dapat menyerahkan karya besar ini. Alur cerita, One Piece, relatif lambat dan panas. 7 hari terlalu singkat, saya khawatir sulit untuk memberi diri Anda keuntungan besar dalam waktu singkat. Soul of Chess adalah karya yang bagus, tetapi karya besar ini membutuhkan waktu untuk diselesaikan. Bukannya tidak mungkin untuk menggunakan permainan ini, tetapi mungkin ada beberapa risiko. Lagi pula, taruhan untuk permainan ini adalah segalanya. Mengenai kekayaan bersih, saya tidak menginginkan variabel apapun. Zhang Yu memikirkannya, hanya satu komik yang paling cocok untuk Dragon Ball. Pertama-tama, saya adalah penulis asli Journey to the West di sini. Jadi konten Dragon Ball paling cocok karena meminjam beberapa elemen dari Westward Journey. Pada saat yang sama, Dragon Ball tidak hanya memiliki banyak elemen Tiongkok, karakternya relatif internasional, dan tidak memerlukan terlalu banyak adaptasi, tentu saja, pilihan mereka sendiri. Namun, karena pengenalan plot awal Dragon Ball yang lambat, masih ada beberapa gangguan plot yang tidak berguna. Zhang Yu perlu mengoptimalkan plot mahakarya ini sebelum memulai permainan, mengecualikan beberapa plot yang memengaruhi ritme cerita. Zhang Yu harus mengatakan bahwa dia tidak tidur selama beberapa hari. Dia terus mengedit dan membiasakan diri dengan gaya melukis Dragon Ball, berusaha sebaik mungkin untuk menjadi sangat sempurna. Zhang Yudang telah mempersiapkan diri dengan baik, dan saatnya untuk kompetisi. Karena dia memiliki dasar hatinya, dia tidak terburu-buru untuk memulai karya kreatifnya. Setelah dia tiba, dia segera tidur siang dan mengolah energi untuk menghadapi tantangan tingkat neraka berikutnya. Setelah Zhang Yu bangun, dia mandi sebentar, diikuti oleh seseorang untuk membawakan dirinya sesuatu untuk dimakan. Staf di gudang yang bertanggung jawab atas keamanan diet Zhang Yu dan Hashimoto Takagi, memanaskan makanan yang sudah dingin dalam microwave. Setelah beberapa saat, saya membawanya ke Zhang Yu. Di antara netizen di dunia yang berpikir bahwa mereka adalah yang paling membosankan, menyaksikan Zhang Yu makan dan makan malam dengan lambat dan ingin menemukan apa yang dia inginkan dalam dirinya. Sayangnya, tidak peduli apa yang orang-orang ini amati, saya tidak menemukan apa yang saya inginkan. Dapat dikatakan bahwa orang-orang ini tidak berubah dari tubuh Zhang Yu ke keadaan panik, kehilangan, mati rasa, yang ingin mereka lihat. Sebaliknya, Zhang Yu tampak sangat santai dan sangat alami, dan dia tidak dapat melihat bahwa dia mungkin kehilangan 40 miliar yuan. Datanglah ke kebanyakan orang, 4 miliar yuan hanyalah jumlah yang tak terbayangkan. Bukankah Zhang Yu benar-benar khawatir? Semua orang di ruang obrolan berdebat lagi sementara Zhang Yu sedang makan. Di mata kebanyakan orang normal, Zhang Yu seharusnya sepenuhnya meninggalkan taruhan ini, dan orang-orang secara alami menjadi sepenuhnya santai. Meskipun komputer Zhang Yu dan Hashimoto Takamoto hanya ada di intranet, mereka dapat melihat situasi langganan. Bahkan ketika langganan Zhang Yu masih nol, langganan Hashimoto Ryuji orang-orang mendekati angka 200 juta. Saya percaya bahwa kesenjangan langganan yang besar ini telah meningkatkan kepercayaan diri Zhang Yu, itulah sebabnya dia tampil begitu mudah, dan dia tidak dapat melihat tekanan sama sekali.
Tepat ketika semua orang mengira Zhang Yu telah menyerah sepenuhnya dan mengakui kegagalannya. Setelah makan, Zhang Yu, yang telah membersihkan sumpit, berbalik ke meja kerja, meletakkan kertas gambar, mengambil kuas cat dan peralatan, dan mulai menggambar di atas kertas. Netizen yang melihat adegan ini tiba-tiba merasa seolah-olah mereka salah secara kolektif. Lihat, lihat, anak Zhang Yu sudah mulai menggambar. Sepertinya dia belum menyerah pada permainannya. Ya, aku baru saja melihatnya tidur dengan sangat harum, kupikir dia tidak menginginkan 4 miliar itu. Tapi Zhang Yu baru saja melukis sekarang. Apakah ada cukup waktu? Tidak, lebih dari 10 halaman telah diunggah di sisi Hashimoto, dan Zhang Yu baru saja mulai melukis. Tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Apakah Zhang Yu tidak ingin kalah terlalu jelek? Ingin menyelamatkan muka? Bagaimana mengatakan bahwa dia masih memiliki banyak penggemar di kalangan musik dan sastra? Jika dia menyerah terlalu dini, itu akan jatuh. Bagaimana jika kamu tidak menyerah? Aku hanya melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Kamu lihat jumlah langganan Takahashi Hashimoto. Sekarang hanya selusin halaman, dan jumlah total langganan telah melampaui 200 juta. Mari kita lihat kecepatan kreatifnya. Aku melihat bahwa sebelum tidur malam ini, aku dapat mengunggahnya setidaknya sekali, dan dengan kecepatan ini, tidak masalah untuk membunuh 100 Zhang Yu dalam sedetik. Potong, kamu harus menghadapi hidupmu dan menderita. Benar sekali, master adalah master, tetapi bukan kucing dan anak anjing yang dapat menghadapi tantangan delusi. Meskipun 40 miliar pelajaran Zhang Yuhua dapat dianggap mahal, tetapi tidak banyak kerusakan otak, yang dapat menyoroti nilai orang pintar. Dia juga pantas mendapatkannya. Kata yang bagus, beri suka, hei, 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 jangan mengambil kesimpulan terlalu cepat. Zhang Yu tampaknya telah menyelesaikan satu. Apa? Semua orang di ruang obrolan langsung melihat ini, dan buru-buru memfokuskan perhatian mereka pada kamera di kamar Zhang Yu lagi. Dari jarak kamera yang diarahkan ke meja kerja, mustahil untuk melihat dengan tepat apa yang digambar Zhang Yu, tetapi garis besarnya masih dapat dilihat dengan jelas. Gambar-gambar di kertas dibuat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Awalnya, banyak netizen juga memuji kecepatan komik Hashimoto Ryuji, yang merupakan orang pertama dalam sejarah komik. Namun ketika mereka melihat kecepatan menggambar Zhang Yu, itu hanyalah mesin fotokopi manusia yang hidup, oke. Kecepatan melukis Hashimoto tidak sebanding dengan Zhang Yu, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Zhang Yu 10 kali lipat dari Hashimoto. Oh sial, orang ini telah mengalahkan darah ayam, dan satu lagi akan diproduksi dalam waktu kurang dari 3 menit. Ini terlalu cepat. Ya, sepertinya hasilnya bagus. Hanya tidak tahu bagaimana kualitasnya. Dan kameranya terlalu jauh. Tidak dapat melihat apa yang sedang dilukisnya. Terlalu cepat. Jangan biarkan kartun anak-anak yang disederhanakan itu disebut legenda telur bebek. Hehehehe, bukankah itu lukisan yang disederhanakan? Meskipun aku tidak bisa melihat apa yang dilukis Zhang Yu, tapi sepertinya itu cukup penuh dan rasio penataan hurufnya sangat tinggi. Menurutku itu lebih penuh daripada tata letak Hashimoto Ryuji. Aku melihat sedikit air di tata letaknya. Halaman papan cerita terlalu sedikit. Terlalu banyak. Sub cermin akan memperlambat kecepatan pembaruan. Faktanya, Raja Asura, karya Hashimoto Ryuji ini lumayan, dan desain halamannya cukup memuaskan. Sebenarnya, menurutku kecepatan kreasi Zhang Yu sangat cepat, masih seperti Hashimoto Ryuji. Bahkan jika lukisan yang disederhanakan dapat menggambar dengan kecepatan seperti itu tidak sesederhana itu. Aku setuju, memang cukup cepat. Ayolah, kalian, jika kukatakan, Zhang Yu hanya mencoret-coret kertas. Jika lukisan yang disederhanakan juga dapat dianggap sebagai komik, bukankah tidak ada perbedaan antara panda merah dan panda raksasa? Hehehehe, itu benar, tapi aku tertarik dengan komik Zhang Yu sekarang. Setelah dia mengunggahnya, aku akan melihat bagaimana dia menggambar. Tolong, apakah kamu benar-benar akan berlangganan karyanya? Kenapa tidak? Tidakkah kamu bertanya-tanya bagaimana dia melukis? Tidak penasaran, paling banter itu hanya kartun Sinding. Anda tidak perlu menebak untuk tahu bahwa kualitasnya pasti tidak buruk. Meskipun harga per halaman hanya 2 sen. Tetapi jika itu hanya kartun yang buruk, saya tidak mau menghabiskan 1 sen pun untuk itu. Benar sekali, 2 sen juga uang.
Saya lebih suka mendukung Takamoto Hashimoto daripada mendukung para bajingan yang menghina komik dengan cara publisitas. Saya setuju. Saya juga. Ya, sepertinya anak Zhang Yu telah selesai menggambar yang lain. Sudah ada 2, dan kecepatannya benar-benar terlalu manusiawi. Ayo, ini yang keempat. 2 sudah beberapa menit yang lalu. Petik 2 petik 2. Orang-orang di ruang siaran langsung melihat ini sebentar dan tidak bisa berkata-kata. Setelah diskusi di antara netizen dalam siaran langsung, Zhang Yu menyingkirkan karya seni yang sudah selesai satu persatu, selalu mempertahankan kecepatan yang luar biasa. Awalnya, banyak netizen yang berpikir bahwa kecepatan Zhang Yu tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama, karena ini pada dasarnya anti-manusia. Pada saat yang sama, beberapa netizen yang baik telah meluncurkan pemungutan suara prediktif, menebak kecepatan kreatif Zhang Yu. Berapa lama itu bisa bertahan? Kebanyakan orang memilih 2 jam, dan hanya sedikit yang memilih 4 jam. Akibatnya, semua orang merasa bahwa wajah kecepatan kreasi Zhang Yu telah dipertahankan selama hampir 8 jam, dan manuskrip yang ditempatkan di sebelahnya semakin tebal dan tinggi. Akhirnya, saya tidak tahu berapa banyak sekarang, ada lebih dari 100 lusin pengamatan visual. Zhang Yuneng dapat menggambar 100 atau lusinan komik dalam waktu kerja, dan dapat dikatakan bahwa kecepatannya 10 kali lebih cepat daripada Hashimoto. Meskipun semua orang di platform tidak berpikir bahwa Zhang Yu dapat menggambar karya yang luar biasa, ia harus mengatakan bahwa Hashimoto Ryuji bahkan tidak sebagus Zhang Yu dalam hal kecepatan. 8 jam kemudian, Zhang Yu akhirnya berhenti berkreasi dan mulai memindai serta mengunggah materi-materi ini. Lagi pula, butuh waktu lama untuk mengunggah dan mengatur begitu banyak informasi. Kecepatan pemindaian dan pengunggahan Zhang Yu juga sangat cepat, tetapi waktu untuk penataan huruf dan penyelesaian jauh lebih lama, dan butuh waktu hampir 1 jam untuk menyelesaikan pekerjaan pengunggahan. Pada saat ini, Hashimoto Takamoto, yang telah menyelesaikan unggahan kedua, sudah tertidur. Saat itu hampir lebih dari pukul 4 pagi, dan dapat dikatakan bahwa sebagian besar netizen juga sudah tertidur. Hanya beberapa burung hantu malam yang masih memperhatikan masalah ini. Meskipun pekerjaan Zhang Yu mungkin tidak memuaskan dirinya sendiri, didorong oleh rasa ingin tahu yang kuat, mereka masih menunggu pembaruan akhir dari pekerjaan tersebut, bermaksud untuk melihatnya terlebih dahulu. Staf platform di gudang juga memberikan dukungan teknis dalam 3 shift, meskipun pekerjaan Zhang Yu diperbarui pada dini hari, membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Tetapi tidak mungkin. Bagaimanapun, pekerjaan adalah pekerjaan. Untungnya, hanya ada 7 hari sebelum dan sesudah permainan ini. Jika Anda berganti pekerjaan, itu tidak akan terlalu menekan. Staf menerima dokumen dari Zhang Yu, tetapi mereka mulai memilah terjemahannya, tetapi staf menemukan bahwa sebenarnya ada 3 paket dokumen di dalamnya. Dan Zhang Yu juga meninggalkan perintah dokumen, yang dapat diunggah langsung tanpa terjemahan. Staf buru-buru membuka file tersebut dan melihat bahwa itu sudah diterjemahkan. Sebenarnya, untuk menyediakan dukungan bagi 2 orang untuk 2 bahasa lainnya selain bahasa ibu mereka, seorang penerjemah bahasa profesional telah diminta untuk membantu, tetapi bagaimanapun juga, penerjemahan bukanlah masalah sederhana. Terkadang, jika penerjemah tidak dapat memahami makna penulis, tetapi akan berdampak besar pada pekerjaan. Tampaknya Hashimoto Ryuji sendiri hanya dapat menjamin kualitas pekerjaan dalam bahasa Jepang. Sedangkan untuk bahasa Mandarin dan Inggris, ia harus membiarkan penerjemah menyelesaikannya. Meskipun akan berdampak tertentu pada karya dalam bahasa lain, itu akan lebih menghemat. Dengan lebih banyak waktu, Anda juga dapat membiarkan diri Anda lebih fokus pada kreasi Anda. Dan seperti Zhang Yu, ia telah menerjemahkan 3 bahasa sendiri. Itu telah melampaui imajinasi staf. Bukankah Zhang Yu menganggap terjemahan itu merepotkan dan membuang-buang waktu bagi kebanyakan orang? Namun, atas permintaan Zhang Yu, jangan periksa dan unggah segera. Meskipun staf juga penasaran tentang bagaimana komik Zhang Yu digambar, mereka tetap mengunggahnya ke server segera sesuai dengan instruksi Zhang Yu. Sekelompok netizen yang belum tidur hingga pukul 3 atau 4 pagi tidak menyangka bahwa karya Zhang Yu harus dilihat hingga fajar. Namun, tidak butuh waktu lama bagi unggahan Zhang Yu untuk selesai, dan server dengan cepat diperbarui, dan diperbarui dalam bahasa Mandarin, Jepang, dan Inggris. Ini juga mengejutkan banyak netizen.
Apakah ini terlalu cepat? Apakah tim bahasa yang bertanggung jawab atas penerjemahan melihat karya Zhang Yu begitu menyimpang sehingga ia juga memukul darah ayam saat menerjemahkan? Namun saat ini tidak ada waktu bagi netizen lain untuk mempertimbangkan hal-hal lain. Banyak orang buru-buru membuka karya Zhang Yu, dan pada saat yang sama sebuah sampul muncul di depan mereka, 3 kata, Dragon Ball, tertulis di atasnya. Ketika netizen melihat seorang remaja di sampul seekor naga muncul di depan matanya, mereka tiba-tiba merasa sedikit terkejut. Tentu saja, mereka tidak seolah-olah ada kejutan dalam gambar ini, tetapi mereka seolah-olah gambar sampulnya sangat bagus, bahkan lebih baik dari yang mereka kira. Tiba-tiba, banyak orang mengklik halaman berikutnya, dan ingin melihat seperti apa lukisan itu dan apakah mereka dapat mempertahankan kualitas sampulnya. Ketika netizen membalik halaman demi halaman, ekspresi wajah netizen juga mulai berubah. Mereka juga berubah dari terkejut menjadi terkejut, dan tampilan terakhirnya luar biasa. Bagi kebanyakan orang, gaya lukisan Zhang Yu sangat indah, dan desain karakternya sangat kartun. Sekadar untuk mengatakan bahwa keterampilan melukisnya jelas tidak kalah dengan Hashimoto Takasago, bahkan beberapa orang berpikir bahwa keterampilan komik Zhang Yu harus melampaui Hashimoto Ryuji. Ketika semua netizen terkesima, mereka juga mencurahkan lebih banyak energi ke dalam alur cerita. Banyak penggemar yang akrab dengan karya-karya Zhang Yu, ketika mereka melihat bahwa nama protagonisnya sebenarnya adalah Sun Wukong, mereka semua langsung bersemangat. Perjalanan ke Barat bukanlah karya paling terkenal dalam karya Zhang Yu. Namun karena kualitasnya sangat tinggi, bahkan di antara keempat mahakarya, karya ini adalah salah satu yang terbaik. Tentu saja disukai oleh banyak pecinta sastra berkualitas tinggi. Dan Sun Wukong, sebagai seorang pria yang tidak diperbolehkan menjadi pria dalam karya ilahi ini, tentu saja dikenal baik oleh banyak penggemar. Ketika orang-orang ini mengetahui bahwa Zhang Yu benar-benar menempatkan Sun Wukong dalam komik ini, mereka tentu saja sangat senang. Itu hanya membuat mereka merasa sedikit aneh mengapa pahlawannya adalah Sun Wukong, tetapi karya ini tidak menggunakan nama karya asli, Perjalanan ke Barat, tetapi Bola Naga. Para netizen yang akrab dengan struktur naratif Perjalanan ke Barat membacanya halaman demi halaman, dan akhirnya mengikutinya secara tiba-tiba untuk memahami bahwa pandangan dunia asli yang dijelaskan dalam komik, Bola Naga, dan pandangan dunia yang dijelaskan dalam Perjalanan ke Barat sangat berbeda. Journey to the West adalah novel mitos kuno. Dragon Ball ini berkisah tentang dunia yang sama sekali baru. Meskipun waktu dan ruang dari kedua cerita itu berbeda, tampaknya kedua Sun Wukong akan menemui kisah petualangan yang serupa. Hanya saja, salah satu dari mereka harus menemani Biksu Tang pergi ke Sitian untuk memuja Sang Buddha demi kitab suci yang sejati. Yang satunya ditemani oleh seorang gadis bernama Bulma, yang sedang mencari 7 manik ajaib yang dapat memenuhi keinginan siapapun. Meskipun kedua Sun Wukong itu memiliki tujuan yang berbeda, mereka berdua adalah pengawal dan kepala penyerang. Mereka adalah dua adaptasi dari sebuah buku, dan mereka juga penuh dengan hal-hal baru. Ketika netizen menonton halaman demi halaman, mereka dengan cepat yakin dengan imajinasi Zhang Yu dan keterampilan melukisnya yang luar biasa. Tak lama kemudian dalam buku itu, para tokoh utama Sun Wukong dan Bulma mengalami serangkaian kisah petualangan yang penuh dengan tawa. Netizen yang menonton komik itu pun tertawa. Netizen dengan cepat jatuh cinta pada sepasang emas nerotik ini, dan bahkan lebih menyukai komik ini. Alur ceritanya yang lebih dari 100 halaman tampaknya banyak, tetapi terlihat cepat, karakter di dalamnya dapat dikatakan sangat untungnya, tidak peduli apakah itu peri kura-kura yang mesum, atau babi baji yang hanya bisa berpura-pura menakut-nakuti orang, atau Leping, yang kehilangan semua kekuatan tempurnya ketika dia melihat seorang wanita, semuanya digambar dengan jelas oleh Zhang Yu. Tentu saja, dia terkesan oleh semua netizen. Setiap orang yang telah menonton Dragon Ball kagum dengan variasi komik yang luar biasa ini. Pada saat yang sama, mereka bahkan lebih terkejut bahwa gaya lukisan karya ini lebih rumit dari yang mereka harapkan. Jika seluruh proses penciptaan Zhang Yu tidak dipantau oleh kamera, sulit bagi orang-orang yang telah melihat karya ini untuk membayangkan bagaimana Zhang Yu dapat mempertahankan kecepatan tinggi sambil mempertahankan kualitas tinggi seperti itu. Apakah Zhang Yu benar-benar seorang jenius super dalam komik? Karena karya Zhang Yu berada di luar imajinasi, sebagian besar netizen yang telah menontonnya telah memperoleh skor tinggi bintang 5 setelah membaca. Ada juga sejumlah kecil netizen yang menyatakan ketidaksukaan mereka dalam gaya melukis atau alur cerita,
dan memberikan ulasan bintang 4 atau Samsung. Tentu saja, ada juga banyak penggemar Hashimoto yang hanya mengambil tulang dari telur dan merendahkan nilai karya Zhang Yu dan memberikan mereka evaluasi sporadis, tetapi bagian ini sangat kecil dalam jumlah total. Ini memiliki sedikit pengaruh pada skor rata-rata. Setelah menonton Dragon Ball, banyak orang kembali ke ruang siaran langsung, tetapi terkejut menemukan bahwa Zhang Yu tidak berbaring dan beristirahat, dan terus melukis. Naskah sampingan tampaknya telah mengumpulkan banyak waktu. Netizen yang melihat adegan ini benar-benar terkejut. Untuk mengetahui kecepatan kreasi Zhang Yu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah mesin fotokopi manusia. Ratusan dan lusinan foto telah diproduksi dalam 8 atau 9 jam. Anda harus lelah. Anda harus beristirahat. Bagaimana Anda bisa terus melukis? Apakah ini robot? Melihat ini di ruangan, netizen di ruang obrolan langsung menggoreng. Aku mengandalkan, apakah orang ini Zhang Yu tidak normal? Dia telah menggambar lebih dari 150 halaman. Mengapa dia masih melukis? Apakah dia tidak lelah? Orang ini terlalu menakutkan. Banyak kartunis besar terkenal mungkin tidak dapat menggambarnya selama 8 jam sebulan. Aku tidak percaya jika aku tidak melihatnya sendiri. Apakah dia berencana untuk menghasilkan 200 halaman hari ini? Apakah kamu perlu istirahat di atas? Aku tidak dapat melihat apakah dia ingin menggambar 300 halaman sebelum dia beristirahat. Lihatlah kecepatannya. Tidak hanya dia tidak turun sedikit pun, aku pikir itu sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Pertahankan kecepatan ini untuk waktu yang lama. Itu terlalu berlebihan. Di mana lukisannya? Aku pikir ini hanya menyalin. Oke. Ini adalah mesin fotokopi manusia yang terengah-engah. Hehehehe. Tanyakan, apa pendapatmu tentang Bola Naga, karya Zhang Yu? Menurutku cukup bagus. Alurnya sangat lucu. Aku membaca beberapa paragraf dan hampir tidak pingsan. Ya, lukisan Sun Wukong itu terlalu bagus. Keterampilan melukisnya kelas 1. Benar-benar kelas 1. Jelas kelas super 1, oke. Lihat imajinasi orang lain. Zhang Yu memang master musik papan atas dunia. Mereka semua mengatakan bahwa musisi adalah kelompok yang paling imajinatif di dunia. Sekarang tampaknya benar. Aku setuju. Aku setuju. Ayolah. Aku tidak melihat banyak. Lukisannya terlalu berisik. Itu hanya tontonan kecil. Menonton komik semacam ini benar-benar menurunkan IQ-ku. Ya, menurutku itu agak terlalu naif, dan nama Sun Wukong sama sekali tidak terdengar bagus. Sekilas tidak ada budaya, tidak ada konotasi, atau nama protagonis dalam Raja Asura, divisi yang sebenarnya, memiliki sedikit konotasi. Di atas, seberapa jauh kau memberiku, seberapa jauh kau pergi, kurasa kau tidak punya budaya. Apa kau tahu dari mana nama Sun Wukong berasal? Apakah itu nama yang diberikan oleh Master Body? Apakah itu kiasan atau konotasi? Nama itu 10.000 kali lebih maju dari namamu. Benar-benar tidak tahu. Benar sekali. Grandmaster Body berkata, Sun adalah seorang anak. Putra dan anak laki-laki juga, departemen, bayi baik-baik saja. Itu sesuai dengan teori bayi. Jadi nama keluarga, Sun. Ada 12 di pintu leluhur. Karakternya adalah Guang, Da, Si, Hui, Zhen, Ru, Xing, Hai, Ying, Wu, Yuan, Jue. Sun Wukong memberi peringkat kata, Go. Akhirnya, sang patriark memberi nama, Wukong. Beraninya kau mengatakan bahwa nama Sun Wukong buruk. Kurasa namamu tidak bagus. Aku mengandalkan. Nama Wukong begitu tinggi. Plot apa yang ada di buku itu? Aku belum pernah mendengarnya sama sekali, semua. Ya, beberapa saudara di atas. Bukankah nama ini sedikit kiasan? Tentu saja, Raja Kera ini adalah salah satu dari 5 mahakarya Tiongkok terkemuka, perjalanan ke barat. Benar-benar palsu. Benar, bukankah negara kita salah satu dari 4 mahakarya teratas? Mengapa kita mengeluarkan mahakarya kelima? Dan mengapa saya belum pernah mendengar nama, perjalanan ke barat, sama sekali? Aku belum mendengarnya. Bagaimana dengan kalian? Belum mendengar. Petik 2. Tidak tahu. Tidak jelas. Aku tahu buku ini. Penulis Perjalanan ke Barat, ini adalah Zhang Yu. Banyak orang di internet sekarang menganggap novel ini sebagai mahakarya terbesar kelima di Tiongkok di masa depan. Aku mengandalkannya. Tidak, orang ini Zhang Yu berani mengemas novelnya di antara 4 mahakarya. Dia terlalu gila. Hei, saudara-saudara di atas.
Aku baru saja mengatakan, bukan Zhang Yu yang ingin membandingkan buku ini dengan 4 mahakarya. Itu diakui oleh semua netizen. Termasuk aku. Aku membaca buku itu, jadi aku setuju. Aku juga menontonnya. Tapi menurutku, Perjalanan ke Barat, ini adalah salah satu dari 4 teratas meskipun itu termasuk di antara 4 buku terkenal. Apakah menurutmu aku akan percaya dengan kata-kata seperti ini? Kurasa kalian semua adalah orang-orang kepercayaan yang Zhang Yu habiskan uang untuk mencari tahu. Zhang Yu benar-benar menggunakan cara yang tidak tahu malu ini untuk menarik popularitas bagi dirinya sendiri, tetapi dia benar-benar tidak tahu malu. Tidak, bahkan jika kau menemukan orang kepercayaan untuk membanggakan diri, harus ada batasnya. Bukunya bisa menjadi mahakarya terbesar kelima. Kurasa kulitku tidak lebih tebal dari itu. Aku tidak menyangka Zhang Yu menjadi orang seperti ini. Aku tidak akan membaca bukunya di masa depan. Benar-benar tidak bisa dikenali. Hei, kalian semakin keterlaluan. Sudahkah kalian menonton Journey to the West? Omong kosong di sini. Ya, orang-orang yang belum menontonnya tidak punya hak bicara sama sekali. Aku sarankan kalian pergi dan menonton. Apakah itu tidak masuk akal? Kalian tahu sekilas. Sejauh beberapa dari mereka dapat mengatakan hal-hal seperti itu, menurutku itu adalah sekolah dasar biasa yang belum lulus. Ingin membaca Journey to the West? Atau tunggu sampai kalian lulus dari sekolah sarjana? Kepercayaanmu sungguh cukup untukmu. Apakah kau pikir aku akan percaya padamu jika kau mengacaukannya seperti ini? Katakan saja, bahkan jika kau membiarkanku melihatnya, aku tidak akan menontonnya. Juga, Journey to the West. Dengarkan saja namanya Dropping the Drags, jelas seorang penulis kulit putih kecil. Seperti kartunnya, semuanya untuk anak-anak taman kanak-kanak. Petik 2. Aku pikir IQ-mu pada dasarnya mengucapkan selamat tinggal pada novel. Journey to the West, karya Zhang Yu telah terpilih untuk penghargaan sastra Jin Meihua tahun ini. Aku juga mengatakan Xiao Baiwen, kau dapat menemukan buku yang dapat masuk Jin Meihua. Mari kita lihat Baiwen kecil. Aku bodoh, aku bahkan tidak mengakuinya, hidung besar itu ternoda tanah, jadi jangan menyebalkanmu kembali. Petik 2, hahaha, kerja bagus. Oh, cobalah, suka, bukankah itu benar? Saudara-saudara di atas, apakah kalian benar-benar bersungguh-sungguh bahwa Perjalanan ke Barat terpilih untuk penghargaan sastra Golden Plum? Bukankah kalian mengatakan bahwa penghargaan bunga Golden Plum harus dipertimbangkan setelah berusia 40 tahun? Berapa umur Zhang Yu? Ya, seharusnya tidak mungkin. Standar usia 40 tahun hanya dihitung berdasarkan usia finalis sebelumnya, tetapi itu bukan standar mutlak. Panitia penyelenggara penghargaan Golden Plum tidak mengatakan bahwa ia harus berusia 40 tahun. Dan, Perjalanan ke Barat, Zhang Yu, apakah kalian tahu siapa yang merekomendasikannya untuk waktu berikutnya? Asosiasi Penulis Nasional secara resmi merekomendasikannya. Dikatakan bahwa jika Zhang Yu berusia awal 30-an, penghargaan sastra Golden Plum pasti akan menang kali ini, tetapi mungkin tidak demikian sekarang. Benarkah? Kalau begitu aku harus pergi dan melihatnya. Karena, Perjalanan ke Barat, ini dapat terpilih untuk penghargaan Golden Plum, itu pasti luar biasa. Baiklah. Sekarang kalian sudah begitu liar membocorkan rahasia Zhang Yu, aku akan memeriksanya. Aku akan membongkar beberapa kebohongan kalian di depan orang penting. Lalu serahkan semua karya sampah itu ke dalam ruangan, biarkan orang lain melihat. Betapa tidak tahu malunya Zhang Yu, dan minta Tuola untuk menarik popularitas. Jangan bilang tidak berguna, ingin melihatnya, kalian harus cepat-cepat menontonnya. Benar, aku sarankan kalian mengambil kamus ini dan melihatnya, agar tidak tahu kata-katanya, akan cerah setelah membaca bab pertama. Hahaha, banyak orang di ruang obrolan platform siaran langsung benar-benar melihat beberapa orang berdebat. Tentu saja, mereka juga menjadi penasaran dengan mahakarya yang masuk dalam daftar pendek penghargaan sastra Golden Plum ini. Mereka membuka halaman web dan mencari karya ini, nama. Karena, Perjalanan ke Barat, adalah karya gratis. Sumber daya asli dan bajakan daring sangat melimpah, dan banyak orang mencarinya sekilas. Melihat lebih dekat pada penulisnya, itu benar-benar Zhang Yu. Namun, ketika netizen yang penasaran mengklik bab pertama, Perjalanan ke Barat, tiba-tiba menjadi sedikit tercengang. Itu sebenarnya bahasa Mandarin klasik, dan itu bukan hanya bahasa Mandarin klasik murni, tetapi juga tidak jelas untuk ditulis. Itu didasarkan pada kualitas sastra mereka.
Tidak, semua orang sedikit tercengang. Sekarang masih ada orang yang bisa menulis novel teks murni. Ini terlalu dibesar-besarkan. Hei, kakak Akeong, menunggangi kerbau, barusan. Apakah kamu masih di sana? Ah, ada apa? Mengapa kamu baru saja memberitahuku tentang perjalanan ke barat? Apa yang terjadi? Apakah kamu tidak menemukannya? Dicari, sekarang sudah dicari. Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa apa yang aku katakan salah? Tidak bisakah kamu melihatnya? Aku menontonnya, tapi aku tidak bisa memahaminya. Bukankah kau baru saja mengatakan bahwa kau bisa memahami gelar sarjana? Aku hanya memiliki gelar sarjana. Mengapa aku tidak bisa memahaminya? Kau bohong padaku. Hehehe, itu yang kamu bilang. Padahal, kamu cuma nggak bacanya dengan saksama. Asal kamu pelajari kata per kata di kamus, kamu bisa sedikit-sedikit paham. Susah banget baca novel, masih cari-cari di kamus. Usaha yang berat banget. Kalau kamu susah payah nonton, Zhang Yu menulis, bukannya lebih berat. Itu dia, tapi karena kamu udah nonton semuanya. Kalau gitu ceritanya kenapa? Ya, bukannya alur cerita, Dragon Ball, dan Journey to the West, sama. Tidak sama. Journey to the West adalah mitos kuno, sedangkan Dragon Ball adalah petualangan modern. Kecuali beberapa tokoh utamanya, namanya sama. Sisanya beda, ternyata beda. Lupakan saja, aku tetap tidak akan menontonnya. Perjalanan ke barat, ini terlalu menguras otak. Aku akan menyimpan beberapa sel otak dan melihat yang lebih sederhana. Tapi bagaimanapun, Zhang Yu ini benar-benar seorang jenius super, benar-benar dapat menulis novel yang menguras otak seperti itu. Tidak heran komiknya begitu menarik. Bagian plotnya lebih menarik daripada Hashimoto Ryuji itu. Aku memutuskan, dan akan mendukung Zhang Yu di masa depan. Jadi begitulah, Zhang Yu adalah seorang jenius. Ngomong-ngomong, aku Akeong kakak Yanwang bos kakak keduaku. Bagaimana kabarmu menonton? Mengapa kamu tidak berbicara? Bagaimana mungkin ada waktu untuk berbicara? Dia pasti tidak mengerti, ini sedang mencari kamus. Hahaha, di tengah tawa semua orang, langit telah meredup. Ada semakin banyak orang di platform siaran langsung. Tidak peduli siapa yang masuk ke platform, cukup menakutkan untuk mengetahui bahwa Zhang Yu mengunggah lebih dari 100 halaman dalam satu tarikan napas kemarin. Setelah menanyakannya, netizen yang menonton Dragon Ball di ruang obrolan itu penuh dengan pujian. Itu juga membuat para pendatang baru sulit menyembunyikan rasa ingin tahu mereka, dan mereka berlangganan, Dragon Ball, milik Zhang Yu untuk melihat apakah semua orang mengatakan luar biasa. Hashimoto Ryuji beristirahat sepanjang malam, tetapi setelah bangun, tubuhnya masih terasa sedikit lelah. Meskipun dia telah beristirahat sepanjang malam, tampaknya tubuhnya belum sepenuhnya beradaptasi. Meskipun Hashimoto Ryuji merasa masih lelah, itu sama sekali tidak mengejutkan. Anda tahu, kemarin dia menggambar lebih dari 10 jam sekaligus, dan menggambar lebih dari 30 halaman sebelum dan sesudahnya. Bahkan, dia telah memecahkan rekor tercepatnya sendiri dalam sejarah. Bahkan, sejak Hashimoto Takagi memulai jalan komik, dapat dikatakan bahwa dia tidak pernah menggambar begitu banyak halaman komik dalam waktu sesingkat itu. Kali ini, adalah mungkin untuk menyelesaikan hasil yang mustahil seperti itu. Tentu saja, itu memiliki efek insentif sebesar 4 miliar. Itu juga merupakan hasil dari upaya kolektif tim beberapa hari yang lalu. Jika Anda mengubah kesempatan, bahkan jika Anda bekerja keras, Anda tidak dapat memiliki hasil yang luar biasa seperti itu. Hashimoto Takashi mengunggah karyanya untuk terakhir kalinya tadi malam, dan juga memeriksa langganannya saat itu. Saat itu, jumlah total langganan mendekati angka 200 juta. Jenis langganan ini sebenarnya melampaui ekspektasi Hashimoto. Dia tahu bahwa jumlah langganan yang luar biasa itu disebabkan oleh tingginya tingkat perhatian dalam kompetisi ini. Sangat menakjubkan bisa mencapai sepertiga dari volume langganan saat ini dalam aktivitas daring komik baru yang biasa. Hashimoto Takashi tahu bahwa meskipun jumlah langganannya luar biasa, itu baru permulaan. Seiring bertambahnya jumlah halaman yang diperbarui, jumlah pelanggan pada akhirnya hanya akan bertambah. Saya yakin bahwa dalam kompetisi ini, dia akan tertawa. Hashimoto Ryuji terakhir bekerja tadi malam, dan juga melihat data langganan Zhang Yu. Bahkan tidak ada langganan, Hashimoto Ryuji tahu bahwa ini seharusnya karena Zhang Yu belum memperbarui. Karena jika Zhang Yu diperbarui, karena reputasinya di bidang lain,
dan sesuai dengan prinsip cinta dan hitam, beberapa orang akan selalu berlangganan karyanya. Meskipun Hashimoto Ryoji tahu Zhang Yu belum memperbarui, dia sama sekali tidak khawatir. Menurutnya, bahkan jika Zhang Yu Hui menggambar komik, apakah dia memiliki lukisannya sendiri? Apakah dia memiliki banyak penggemar? Yang terpenting, apakah dia memiliki hasil karyanya sendiri yang tinggi? Jika Zhang Yu ingin menantang dirinya sendiri dengan sesuatu yang lain, apakah dia pecundang atau pemenang? Jika orang itu ingin menantang dirinya sendiri dengan komik, dia akan saling membunuh. Berani mengeluarkan 70 miliar yen Jepang dan bertaruh sendiri, itu hampir tidak diketahui. Setelah Hashimoto Ryoji bangun keesokan harinya, meskipun dia belum menghilangkan rasa lelahnya, dia menyalakan komputer terlebih dahulu. Setelah komputer dinyalakan, perangkat lunak terkait pun dinyalakan lagi untuk mengecek total langganan karyanya. Hashimoto Ryuji melihat bahwa setelah istirahat semalam, total langganannya mencapai 400 juta. Data ini membuatnya sangat puas. Setelah Hashimoto Ryuji membaca datanya, ia membuka data Zhang Yu, dan ia ingin memastikan apakah Zhang Yu telah mengunggahnya tadi malam. Jika diunggah, berapa banyak orang bodoh yang akan mendukungnya? Namun setelah melihat data Zhang Yu, Hashimoto Ryuji mengubah raut wajahnya. Karena total langganan Zhang Yu sudah mulai berubah, dan hanya dalam satu malam, total langganannya benar-benar mencapai angka 1 miliar. Meskipun jumlah 100 juta langganan jauh lebih sedikit dari 400 juta langganannya, data ini, sejujurnya, membuatnya tak percaya. Apakah lukisan Zhang Yu sangat bagus? Atau karena begitu banyak orang Tionghoa, sehingga banyak orang yang mendukungnya? Hashimoto Ryuji memikirkan hal ini, dan dengan cepat mengganti data terperinci. Bahkan lebih buruk untuk diikuti, karena dari total 100 juta langganan Zhang Yu, hanya 80 juta yang berasal dari Tiongkok, yang lebih dari 14 juta berasal dari platform terintegrasi bahasa Inggris yang jumlahnya lebih dari 6 juta. Dia sebenarnya dari Jepang, yang membuatnya sangat luar biasa. Bagaimana mungkin Jepang memiliki begitu banyak orang yang mendukung Zhang Yu? Ini terlalu aneh. Jika Zhang Yu menggambar total 20 halaman kemarin, total langganan 6 juta berarti hampir 300.000 orang Jepang menonton komiknya. Untuk mengetahui data ini, bahkan di antara kartunis Jepang, itu dianggap sebagai level yang cukup tinggi. Apakah output Zhang Yu kemarin lebih tinggi dari dirinya sendiri? Tidak, ini tidak mungkin. Hashimoto Ryuji dengan cepat melepaskan ide yang tidak masuk akal ini. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia telah berada dalam bisnis komik selama bertahun-tahun? Output lebih dari 30 halaman sehari merupakan level yang memecahkan rekor dalam industri komik. Tidak peduli seberapa cepat Zhang Yu dapat melaju, dia tidak dapat melampaui angka ini. Jika ini bukan masalah produksi, maka ini adalah masalah kualitas. Komik pihak lain harus berkualitas tinggi, benar. Anak itu tampaknya menulis novel pada hari kerja, dan mungkin itu tidak seburuk plot karyanya. Memikirkan hal ini, ekspresi Hashimoto menjadi bermartabat lagi. Pihak lain hanya diperbarui untuk pertama kalinya, dan ada orang Cina asli yang mendukungnya, yang jelas bukan hal yang lucu. Untungnya, hasil Zhang Yu saat ini seharusnya tidak sebagus dirinya sendiri, jadi dia akan menghancurkan lawan dengan kecepatannya sendiri. Memikirkan hal ini, Hashimoto Ryoji menggertakkan giginya, dan berencana untuk bekerja lebih keras hari ini, sehingga bocah itu tidak memiliki harapan untuk mengejar ketinggalan. Hashimoto Ryuji memikirkan hal ini, dan buru-buru meminta orang luar untuk mengantarkan makanan untuk dirinya sendiri. Setelah makan, dia segera membuat kreasi ketiga. Namun Hashimoto Ryuji tidak tahu. Tepat sebelum ia melanjutkan berkarya, Zhang Yu telah memulai pembaruan kedua. Dapat dikatakan bahwa pembaruan ini memiliki output sebanyak 100 lusin halaman. Output ini telah membuat semua netizen yang telah menyaksikan seluruh proses penciptaan Zhang Yu tercengang. Dalam 2 jam kerja, Zhang Yu menggambar hampir 300 halaman, yang merupakan kecepatan tangan non-manusia dan intensitas ekstrim dari pekerjaan yang tidak normal. Ketika sekelompok netizen selesai membaca semua halaman Zhang Yu Chuan, mereka mengira ia harus makan, berbaring, tidur, dan beristirahat. Zhang Yu benar-benar duduk di meja kerja tanpa makan dan terus menggambar. Semua netizen di seluruh dunia melihat pemandangan ini dan hampir tidak menjatuhkan lidah mereka ke tanah. Apakah Zhang Yu gila? Ia tidak beristirahat selama lebih dari 10 jam berturut-turut, dan telah menggambar hampir 300 halaman.
Mengapa ia harus menggambarnya? Ini gila. Aku mengandalkan. Apakah Zhang Yu gila? Ia telah memperbarui 300 halaman berturut-turut. Mengapa ia tidak beristirahat? Apakah ia abadi? Ya, jika aku menggambar sebanyak itu, mungkin hidupku hampir berakhir. Zhang Yuda benar-benar gila. Dia memang idolaku. Ketika banyak netizen membicarakannya, banyak netizen yang sensitif menemukan bahwa konten terbaru Zhang Yuxin sudah dapat dilihat di situs web berlangganan. Namun selain keterkejutan, beberapa netizen ini juga memiliki keraguan pada saat yang sama. Karena Takamoto Hashimoto mengunggah sebelumnya, platformnya lambat untuk memperbarui. Ketika Zhang Yu mengunggah, platform diperbarui dengan cepat, yang membuat banyak netizen ragu. Bagaimanapun, jumlah halaman yang diperbarui oleh Zhang Yu adalah 10 kali lipat dari Hashimoto Ryuji. Bahkan jika dua terjemahan harus dilakukan, maka beban kerja Zhang Yu 10 kali lebih banyak daripada Hashimoto Ryuji. Tetapi mengapa pekerjaan Zhang Yu yang diperbarui pada platform itu cepat, dapat dikatakan bahwa itu diperbarui segera. Ketika memperbarui pekerjaan Hiroshi Hashimoto, pembaruannya lambat dan setidaknya setengah jam. Apakah penyelenggara memperlakukan keduanya secara berbeda? Atau apakah seseorang dengan sengaja mengenakan sepatu kecil untuk Hashimoto Ryuji? Gerakan kecil yang tidak biasa apa yang dilakukan di dalamnya? Netizen Jepang yang pertama kali menemukan masalah ini telah menyatakan ketidakpuasan mereka melalui ruang obrolan di platform siaran langsung, seperti pesta acara. Tuan rumah ruang yang tertekan juga segera terhubung dengan penyelenggara acara dan meminta notaris dan staf Jepang menjawab pertanyaan ini. Notaris dan staf Jepang langsung memberikan tanggapan. Netizen baru tahu bahwa sebelum unggahan terakhir, karya Zhang Yu telah diterjemahkan sendiri melalui komputer. Jadi tidak perlu menerjemahkan karyanya di sisi platform, cukup unggah ke server. Karya Hashimoto hanya tersedia dalam bahasa Jepang saat diunggah, tetapi tidak dalam bahasa Inggris atau Mandarin. Tim penerjemah membantu menerjemahkannya, jadi pengunggahannya lambat. Netizen Jepang terkejut sejak saat itu. Tidak heran Zhang Yu tampaknya cepat, tetapi pengunggahannya sangat lambat. Komik aslinya diterjemahkan sendiri. Dan banyak netizen yang telah melihat versi bahasa Inggris dan Jepang dari karya Zhang Yu merasa bahwa terjemahan Dragon Ball sangat alami. Itu adalah terjemahan asli dari penulis aslinya, apakah itu tidak wajar? Sebaliknya, karya Takamoto Hashimoto, versi bahasa Inggris dan Mandarin, agak aneh. Mereka selalu merasa bahwa beberapa ekspresi tidak cukup. Terjemahan aslinya diterjemahkan sementara oleh tim penerjemah. Ini bukan berarti tim penerjemah tidak menerjemahkan dengan baik, tetapi waktunya terlalu singkat dan tidak ada pemeriksaan di banyak tempat, jadi terjemahannya tidak alami. Oleh karena itu, banyak netizen Jepang yang telah sepenuhnya melayani Zhang Yu. Dia benar-benar berhasil menerjemahkan bahkan ketika dia sedang berkarya. Itu terlalu tidak normal. Saat ini, banyak orang mulai menonton pembaruan terbaru, Dragon Ball, oleh Zhang Yu. Dapat dikatakan bahwa mereka saling menertawakan. Hei, apakah kamu sudah menonton bab-bab terbaru Dragon Ball? Itu sangat lucu. Lihat, babi terakhir Baji benar-benar mengubah pantat seorang gadis dengan hasrat Shenlong. Aku hampir menyemprotnya tanpa senyum. Hahaha, jika aku Piraf itu, aku takut aku bisa muntah darah di tempat. Aku tidak menyangka, Sun Wukong itu bisa berubah menjadi kera raksasa yang menakutkan saat bulan purnama. Kekuatan penghancur ini terlalu besar. Ya, bahkan kastil mewah Pilaf hancur. Aku harus mengatakan bahwa komik Zhang Yu benar-benar imajinatif. Aku sekarang menantikan lebih banyak plot. Aku juga, ngomong-ngomong, kamu bilang, bisakah Zhang Yu memperbaruinya lagi hari ini? Kenapa kamu tidak tahu? Jika dia menggambar lebih dari 100 gambar lagi, aku khawatir dia telah bekerja selama 30 jam berturut-turut. Itu manusia besi. Aku harap dia bisa menggambar sedikit lebih banyak. Ngomong-ngomong, aku tidak cukup melihat. Aku belum cukup menonton. Tapi aku tidak boleh kelelahan. Kurasa dia juga harus istirahat lebih awal. Tetaplah berenergi agar tidak memengaruhi kualitas alur cerita di balik Dragon Ball. Itu masuk akal. Setuju. ... Waktu berlalu sedikit. Dengan promosi dari mulut ke mulut netizen, jumlah total langganan Dragon Ball juga menunjukkan peningkatan yang cepat. Zhang Yu dan Hashimoto Takamoto tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Mereka terus membenamkan diri dalam kreasi mereka, dan mereka bahkan tidak mendengarkan kejadian di luar jendela. Hashimoto Ryuji dengan
Cepat menyelesaikan kreasi ketiganya, dan kali ini ia menggambar 20 halaman dalam satu tarikan napas, yang dianggap sebagai kekuatannya yang terkuat. Setelah Hashimoto Ryuji mengunggah, ia merasa lega, dan seperti biasa membuka informasi langganan karyanya lagi. Ketika Hashimoto Ryuji melihat bahwa total langganannya untuk Raja Asura mendekati 500 juta, ia merasa sangat nyaman. Ia yakin bahwa setelah pembaruan ini selesai, total langganan berikutnya kemungkinan akan melebihi 800 juta. Meskipun orang Zhang Yu memiliki lebih dari 1 miliar yuan setelah pembaruan pertama, bagaimana dengan itu? Dia memiliki lebih dari 8 kali lebih banyak langganan. Saya percaya kesenjangan besar ini pasti akan membuat bocah itu pingsan di tempat. Hashimoto Ryuji memikirkan hal ini, dan refleks bersyarat membuka situasi langganan Zhang Yu, tetapi ketika dia melihat data langganan yang ditunjukkan di atas, dia hampir duduk di tanah tanpa pantat. 400 juta. Total langganan Zhang Yu sebenarnya telah mencapai 400 juta. Hashimoto melihat data di depannya, dan tidak percaya semua ini terjadi. Bagaimana mungkin? Hashimoto Ryuji buru-buru mengganti data terperinci dan menemukan bahwa 230 juta di antaranya berasal dari platform Tiongkok, 110 juta langganan dari platform terintegrasi bahasa Inggris. Dan 60 juta dari langganan ini sebenarnya berasal dari Jepang. Hashimoto Ryuji tercengang saat melihat ini. Anda tahu bahwa terakhir kali Zhang Yu berlangganan dari Jepang, jumlahnya hanya 6 juta. Sekarang telah berubah lebih dari 10 kali lipat, dan telah mencapai 60 juta. Ini terlalu dibesar-besarkan. Hashimoto Ryuji tidak tahu apa yang terjadi di luar sekarang. Apakah kartun orang lain benar-benar menggambar dengan sangat baik, dan bahkan pembaca Jepang sangat menyukainya? Tidak, Hashimoto Takagi menolak untuk mempercayai apa yang terjadi di depannya. Pihak lain pasti telah menggunakan konspirasi dan trik apapun di belakangnya. Benar, pasti dia membeli sejumlah besar langganan angkatan laut dan mentransfernya ke karyanya, dengan demikian meningkatkan lalu lintas dan mencoba memenangkan dirinya sendiri. Brengsek, beraninya terlibat dalam tindakan kecil yang tidak tahu malu seperti itu secara pribadi. Hashimoto Ryuji sekarang membenci Zhang Yu dengan giginya. Dia tidak menyangka Zhang Yu akan menggunakan cara yang tidak tahu malu ini untuk memenangkan kemenangan terakhir. Sebenarnya, pada awalnya, Presiden perusahaannya, Nok Oda Yasuhei telah menyarankan Hashimoto Takagi untuk membiarkannya memenangkan kemenangan terakhir dengan membeli langganan dalam kompetisi. Namun, ia ditolak oleh Takamoto Hashimoto saat itu, terutama karena ia takut ditangkap oleh ekor kecil, tetapi dipukuli oleh lawan. Yang lainnya adalah bahwa Hashimoto berpikir bahwa itu tidak perlu. Seorang master komik dan komik by Dingbi, dan Anda harus membeli langganan untuk menang, itu terlalu memalukan. Meskipun Hashimoto Ryuji awalnya menolaknya, karena Oda Yasuhiro dengan keras kepala percaya bahwa Zhang Yu pasti akan melakukan gerakan kecil. Jika Hashimoto Ryuji tidak membelinya, kemungkinan besar hasil permainan akan berubah. Ini membuat Takahashi Hashimoto juga harus memperhatikan kemungkinan ini, dan keduanya berdiskusi dengan cermat. Hashimoto Ryuji dan Oda Yasuheki berdiskusi cukup lama, dan akhirnya menyelesaikan rencananya. Jika terjadi situasi yang tidak menguntungkan selama 7 hari kompetisi resmi, Oda Yasuheki akan membeli langganan untuk dirinya sendiri untuk memastikan keuntungan mutlaknya. Tentu saja, Hashimoto Ryuji juga akan mendorong Oda Yasuhei pada waktu yang tepat. Dan sekarang adalah waktu terbaik untuk menggunakan cara yang sama untuk melawan Zhang Yu. Itu bagus, karena Zhang Yu berani bermain mendung dengan dirinya sendiri. Hashimoto Ryuji juga bersumpah untuk berjuang sampai akhir. Hashimoto Ryuji tidak banyak memikirkannya lagi, berlari ke meja kerja lagi, mengambil pena dan kertas, dan menggambar halaman terpisah dengan gerakan berbentuk V protagonis, dan menambahkan beberapa kata untuk menarik langganan tanpa rasa sakit. Dan tanda V ini adalah sinyal bahwa dia dan Oda Kangping setuju. Hashimoto Ryuji selesai memberikan kode rahasia kepada Oda Yasuhei. Meskipun suasana hatinya sedang tidak baik, dia masih ingin makan sesuatu, dan kemudian memulai kreasi keduanya hari ini. Menurutnya, meskipun memasuki pertempuran yang menentukan lebih awal, itu sedikit di luar ekspektasinya. Namun, karena ini masalahnya, tidak ada gunanya menginginkan lebih. Saya tidak hanya harus membeli lebih banyak langganan, tetapi juga terus mempertahankan output yang cukup, sehingga pihak lain tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dengan diri mereka sendiri. Tidak lama setelah unggahan selesai di Takamoto Hashimoto,
Zhang Yu juga menyelesaikan kreasi ketiganya dan mulai bersiap untuk mengunggah. Netizen melihat adegan ini dan langsung menjadi bersemangat. Faktanya, saat ini, sebagian besar netizen bahkan lebih penuh dengan harapan untuk Dragon Ball karya Zhang Yu. Meskipun kartun Hashimoto secara bertahap menjadi lebih menarik karena jumlah halamannya meningkat, bagi kebanyakan orang, kartun Hashimoto masih terasa sedikit terlalu panas. Dibandingkan dengan panasnya Hashimoto Ryuji yang lambat, gaya omong kosong Zhang Yu semakin menarik. Ditambah dengan kecepatan update Zhang Yu yang tidak manusiawi, 100 Hashimoto Ryuji tidak cukup untuk dilihat, dan itu telah membuat netizen kecanduan komik. Jadi setiap kali netizen melihat Zhang Yu update lagi, mereka sedikit bersemangat, hanya menunggu untuk melihat bab-bab terbaru. Zhang Yu segera selesai mengunggah, tetapi dia tidak melanjutkan pembuatan kali ini, tetapi memesan sesuatu untuk dimakan. Tampaknya dia ingin makan dan mulai beristirahat. Sebenarnya, semua orang merasa lega saat ini. Anda harus tahu bahwa Zhang Yu telah bekerja selama lebih dari 30 jam. Jika Anda tidak beristirahat, Anda akan mati. Saat Zhang Yu sedang makan, situs web itu juga memperbarui bab terbaru dari Dragon Ball. Aktor utama Sun Wukong kini telah mulai belajar seni bela diri dengan peri kura-kura. Proses belajar seni bela diri itu tentu saja membuat netizen tertawa. Namun, setelah dimulainya konferensi seni bela diri pertama di dunia, bahkan lebih mengagumkan lagi menyaksikan banyak netizen, tetapi tepat ketika semua orang melihat bahwa Sun Wukong akan menjadi Jackie Chan dengan nama samaran Guru Wu Tian, pertarungan final, itu sudah berakhir. Aku mengandalkannya. Tidak, pada saat yang kritis seperti ini, tidak ada jalan kembali. Zhang Yu terlalu banyak, bagaimana kita bisa membiarkan kita menyelesaikan final? Tidak, apa yang aku lihat menarik. Sejujurnya, Kobayashi botak itu sangat lucu dan memiliki banyak ide hantu. Di semifinal, aku hampir menyingkirkan Master Wu Tian. Kamu harus menyalahkan Guru Wu Tian karena terlalu mesum. Hampir bosan dengan Kobayashi. Tetapi jika Kobayashi melawan Goku di final, itu akan membosankan. Karena Kobayashi sama sekali bukan lawan Goku. Tidak, Goku masih asyik bermain dengan Guru Wu Tian. Hanya Master yang bisa menguasai sesuatu. Tidak, aku terlalu cemas untuk melihat final, bisakah Zhang Yu menggambar lagi? Aku mengandalkanmu, anakmu melelahkan dan memancing. Zhang Yu telah melukis selama lebih dari 30 jam berturut-turut. Apakah kamu ingin dia mati? Ya, bahkan jika kita ingin menonton lagi, biarkan orang tidur sebentar. Terus seperti ini, aku akan menonton Dragon Ball di tahap akhir konvensi Budo dunia pertama. Ya, jangan terlalu cemas. Tunggu, sebentar, biarkan Zhang Yu yang menjadi tajam, dan dia akan lebih menarik di belakang. Tetapi aku sangat ingin melihatnya sekarang. Zhang Yu bisa tidur, tetapi aku tidak bisa tidur. Aku tahu betapa baiknya jika aku tidak tidur dengan Zhang Yu. Ketika Zhang Yu bangun, aku bisa melukis, bukankah aku harus menunggu 10 jam lagi? Kamu bisa bosan melihat Raja Asura, Hashimoto. Bukankah dia masih melukis? Tapi, Raja Asura tidak semenarik bola naga. Aku tidak mengharapkan apapun dari plot di balik Raja Asura. Plotnya terlalu lambat dan panas. Sebenarnya, kuncinya adalah bahwa plot Raja terlalu terfragmentasi. Aku belum mendapat petunjuk apapun. Apa gunanya buku besi yang belum dibuka? Ada juga Pluto Utara. Orang-orang terlalu licik. Dikatakan juga sebagai bos gangster pertama di dunia. Salah satu dari 4 penguasa Suanguo. Itu seperti anjing yang disiksa oleh pemeran utama pria. Kamu tidak bisa menolak sama sekali. Petik 2. Bukankah dikatakan dalam buku Raja, Pluto Utara diracuni, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan misterius, tetapi hanya dapat membantu wajah pemeran utama pria, tapi menurutku dia harus segera melawan. Itu akan jadi kerugian besar. Pemeran utama pria menderita. Bukankah itu pelaku kekerasan? Tidak, siapa lagi yang melihat pelaku kekerasan? Pokoknya, hubungan antara sang raja terlalu kacau, dan kepalaku sedikit sakit. Tetap saja, bola naga terlihat keren. Sejujurnya, buku Hashimoto biasa saja, dan tidak pernah membacanya lagi setelah membacanya. Tapi, bola naga keren beberapa kali. Ngomong-ngomong, aku akan melihatnya lagi. Aku juga akan pergi. Hei, lihat, apa yang sedang dilakukan Zhang Yu. Melihat ini, semua orang di ruangan itu buru-buru melihat ke layar, dan melihat Zhang Yu Zeng,
yang telah selesai makan, menekan satu tangan di tanah, dan tangan lainnya menyeret tubuhnya untuk perlahan membentuk segitiga miring, yang tampak seperti berdiri. Kata A, tidak akan bergerak. Apa yang dilakukan Zhang Yu? Ya, bukankah dia tidur lebih awal untuk menjadi berbulu? Aku masih ingin melihat finalnya. Tidak, beristirahatlah, Zhang Yu. Tepat ketika semua orang berbicara tanpa henti, Zhang Yu benar-benar mencondongkan tubuh ke depan dan mendorong dengan satu tangan, dan aksinya berubah menjadi kuda dengan satu handstand. Aku mengandalkan, ini luar biasa, ini bukan manusia. Tindakan ini tampaknya sulit, orang biasa seharusnya tidak melakukannya. Aku juga akan berdiri terbalik, biarkan aku mencobanya juga. Aku mengandalkannya. Tidak, ini sama sekali tidak stabil. Sepertinya kamu tidak bisa melakukannya tanpa latar belakang senam. Aku seorang profesional senam. Aku tidak bisa melakukan hal yang sama. Aku tidak dapat menemukan pusat gravitasi. Lihat, Zhang Yu tidak bisa melakukannya lagi. Dia tidak bisa menahannya lagi dan mulai gemetar. Semua orang buru-buru melihat ke layar dan menemukan bahwa tubuh kuda terbalik Zhang Yu mulai bergetar perlahan. Tepat ketika semua orang mengira Zhang Yu tidak bisa bertahan, Zhang Yu bergetar selama lebih dari 10 menit. Orang ini Zhang Yu, cara mengguncangnya tidak ada habisnya, hampir membuatku tertidur. Apakah dia tidak lelah? Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu apa rekor dunia seperti handstand satu tangan ini? Aku tidak tahu. Tindakan masokisme yang normal seperti itu seharusnya tidak mungkin. Temanku belajar akrobat, handstand dengan satu tangan setidaknya selama 20 menit. Tidak, teman sekelas mana yang begitu mesum? Apakah dia lulus dari Superman Colege? Hehehehe, bahkan seorang akrobat dapat berdiri terbalik selama setengah jam. Jadi Zhang Yu hanya berdiri terbalik selama 10 menit. Seharusnya itu bukan masalah besar. Tetapi teman sekelasku tidak bisa bergerak ketika dia terbalik, karena dia harus menjaga pusat gravitasi tetap stabil. Dan handstand satu tangan Zhang Yu, dia harus mengayunkan kuda, dan dia terus gemetar. Tindakan menyimpang seperti itu, kupikir siswa itu takut dia tidak akan bisa bertahan selama 10 detik. Katakan itu, atau Zhang Yu menyimpang. Menurutmu, orang yang bisa menggambar lebih dari 400 komik selama 30 jam bukanlah orang mesum, maka tidak ada orang mesum di dunia ini. Baiklah, Zhang Yu berhenti. Zhang Yu mengambil tindakan saat ini, berdiri dan meregangkan tubuhnya pada saat yang sama. Anda harus tahu bahwa rangkaian latihan ini adalah metode latihan tingkat lanjut yang digunakan untuk menjalankan ki dalam tubuh, dan juga memiliki efek tertentu untuk mengurangi kelelahan. Tidak terlalu banyak tidur selama 6 jam. Setelah latihan, kelelahan di tubuh saya telah banyak berkurang. Zhang Yu tidak tidur 3 hari sebelum dimulainya permainan. Itu disesuaikan dengan cara ini. Hanya saja, cara ini hanyalah alternatif, dan tidak dapat sepenuhnya menggantikan fungsi tidur. Jika tidak, Zhang Yu tidak perlu menunggu permainan dimulai, dan kemudian dia akan tertidur. Zhang Yu menyesuaikan kondisi tubuhnya, datang ke meja kerja lagi, mengambil alat-alat, dan terus melukis. Netizen yang mengamati setiap gerakan Zhang Yu melihat adegan ini benar-benar terdiam. Tidak, mengapa Zhang Yu masih melukis? Ya, dia belum tidur selama lebih dari 30 jam. Bisakah dia bertahan lagi? Gila, bahkan untuk 4 miliar, tidak perlu bertarung seperti ini. Lihatlah kamu, jika kamu memberiku 4 miliar, aku akan kehilangan 50% dari hidupku. Aku akan melakukannya, biarkan aku kehilangan 80% dari hidupku. Bukankah kamu sudah mati? Kematian adalah warisan. Bukankah lebih baik memiliki 4 miliar untuk menghormati orang tuamu? Itu masuk akal, hanya 500.000 yang terbunuh. Itu tidak cukup uang bunga dibandingkan dengan 4 miliar. Aku mengandalkan, di mana kalian mengatakan, apakah buruk untuk mengatakan sesuatu yang serius? Ngomong-ngomong, apakah menurutmu Zhang Yu dapat bersikeras untuk meloloskannya lagi? Ini, mungkin. Bagaimana menurutmu? Mungkin. Di pihak Takamoto Hashimoto, dia akhirnya menyelesaikan draftnya. Ini sudah jam kerja kedua hari ini. Dapat dikatakan bahwa dia terlalu lelah untuk mati sekarang, tetapi kali ini dia menggambar 22 halaman dan menyegarkan kembali catatan satu harinya. Hashimoto Ryuji mendapatkan gambarnya, dengan cepat menyelesaikan unggahan pindaian. Ketika dia telah melakukan semua ini, dia sedikit gugup untuk membuka total langganannya. Perlu diketahui bahwa ketika pembaruan terakhir,
total langganannya mendekati 500 juta. Saya percaya bahwa jika tidak ada kejutan kali ini, dia seharusnya telah mencapai 800 juta langganan. Namun yang membuatnya sedikit malu adalah saya tidak tahu bagaimana Oda Kangping membantunya membeli langganan, dan bagaimana keadaannya sekarang. Hashimoto Ryuji membuka data langganannya dan melihat bahwa total langganannya telah mencapai angka 1 miliar, dan dia merasa lega saat itu. Perlu Anda ketahui bahwa dengan total langganan awal Anda, mustahil untuk mencapai 1 miliar sekarang. Tampaknya pihak Oda Kangping seharusnya melihat informasi yang dia sampaikan, jika tidak, total langganan tidak akan meningkat begitu cepat. Hashimoto Ryuji menindaklanjuti dengan data terkait Zhang Yu, dan dia ingin melihat berapa banyak yang dia dan rekan-rekannya miliki. Miliar. Namun ketika Hashimoto Ryuji menghitung data Zhang Yu, dia benar-benar tercengang. Pihak lain benar-benar mengejar kinerja sendiri. Hashimoto Ryuji tidak percaya apa yang dilihatnya. Dia segera menyegarkan halaman beberapa kali, dan melihat data Zhang Yu meningkat dengan cepat. Namun, ketika dia mengembalikan datanya dan menyegarkannya beberapa kali, dia menemukan bahwa datanya tidak meningkat lebih cepat dari Zhang Yu. Bagaimana mungkin? Hashimoto Takashi buru-buru membuka data terperinci Zhang Yu, dan menemukan bahwa di antara 1 miliar langganan Zhang Yu, sekitar 550 juta di antaranya berasal dari platform Tiongkok, 250 juta lainnya berasal dari platform terintegrasi. Jumlah langganan dari Jepang mencapai 200 juta. Hashimoto Ryuji merasa sedikit pusing saat melihat ini. Menurutnya, kecepatan kreatif Zhang Yu tidak mungkin melebihi kecepatannya sendiri. Dia akrab dengan industri komik dan tahu apa arti kecepatannya. Mewakili dirinya sendiri, dia sudah menjadi orang tercepat yang menggambar dalam sejarah komik. Hashimoto Ryuji telah memperbarui lebih dari 70 halaman komik dalam beberapa hari terakhir. Dan Zhang Yu tidak dapat mencapai jumlah pembaruannya sendiri, tetapi melihat volume langganan Zhang Yu, Hashimoto Ryuji percaya bahwa kecepatan pihak lain tidak rendah. Gu berspekulasi bahwa itu hanya sedikit kurang dari dirinya sendiri. Seharusnya sekitar 60 halaman. Jadi 200 juta langganan di Jepang berarti akan ada hampir 3 juta orang di Jepang yang mendukung komik Zhang Yu. Apakah ini mungkin? 3 juta orang dapat mewakili 2% dari penduduk asli yang mendukung musuh-musuh mereka. Hashimoto Ryuji sama sekali tidak mempercayai data ini. Dalam pandangannya, tidak mungkin bagi 3 juta orang di Jepang untuk mendukung Zhang Yu. Hashimoto Ryuji merasa bahwa itu pasti Zhang Yu, yang memiliki banyak uang di tangannya, dan menggunakan beberapa cara yang lebih rendah untuk membeli sejumlah besar langganan dari Jepang. Meskipun biaya dibayarkan di muka saat berlangganan, sebagian besar uang pada akhirnya akan dikembalikan kepada pembeli. Jika Zhang Yu mendapatkan 4 miliar dengan menggunakan cara-cara yang tidak baik, maka dia tidak akan kehilangan banyak uang saat berlangganan. Memikirkan hal ini, Hashimoto Takashi menggertakkan giginya dan berkata, "Bocah bau. Aku harus bertarung denganmu." Hashimoto Ryuji sudah merah karena mata marah, dan sedikit kesal. Dia buru-buru kembali ke meja kerjanya, dan sekali lagi melukis potret lengkap dari tokoh utama komiknya. Karakter dalam lukisan ini tidak lagi seperti gerakan berbentuk V dengan jari tengah terentang terakhir kali, tetapi 3 jari terentang sekilas. Sebenarnya, itu berarti dia memberitahu Oda Kangping bahwa dia akan segera melaksanakan rencana berlangganan berikutnya. Hashimoto Ryuji telah berencana untuk melancarkan serangan total terhadap Zhang Yu sekarang. Hashimoto merasa terpaksa membuat pilihan ini, karena meskipun sebelumnya ia menerima saran Oda, masih ada masalah penting yang perlu diselesaikan. Yaitu, langganan berlangganan membutuhkan uang, dan semua uangnya diserahkan kepada perusahaan penjamin pada saat itu, tetapi ia tidak memiliki uang di tangannya. Karena kekurangan amunisi, Hashimoto Ryuji hanya dapat meminjam 3 miliar yen Jepang dari Oda Yasuhei untuk menggunakannya untuk berlangganan. Tentu saja, tidak mungkin semua 3 miliar yen ini akan menjadi langganan. Bagaimanapun, berlangganan juga merupakan pekerjaan teknis. Tidak semua orang bisa melakukannya. Tidak hanya perlu mendaftarkan sejumlah besar akun, tetapi juga mengubah server yang berbeda dan platform yang berbeda. Jika terlalu encer, bukankah itu mencuri ayam tanpa kehilangan nasinya? Jadi tentu saja, Anda harus menghabiskan banyak uang untuk para profesional. Takahashi Hashimoto dan Yasuda Oda sebelumnya telah bernegosiasi, dengan total langganan 5 miliar. Ditambah dengan volume langganannya sendiri, total langganan setidaknya lebih dari 10 miliar. Untuk mengetahui jumlah langganan yang begitu besar,
menurutnya, itu seharusnya cukup untuk menentukan kepemilikan jumlah yang sangat besar itu. Jika berjalan dengan baik, mungkin Oda Kangping menghabiskan sepertiga dari biayanya, dan situasi keseluruhan sudah ditetapkan. Namun, situasi saat ini juga memungkinkan Hashimoto untuk sepenuhnya memahami apa imajinasi yang penuh dan kenyataan yang sangat tipis. Pada saat itu, ia berpikir bahwa 5 miliar langganan pasti akan memungkinkannya untuk menghancurkan lawan-lawannya dengan keuntungan umum. Tetapi faktanya adalah bahwa bajingan Zhang Yu, yang telah menyiapkan lebih banyak uang daripada dirinya sendiri, sebenarnya ingin mendung sendiri. Untungnya, Takamoto Hashimoto juga melakukan pukulan balik yang berlebihan. Faktanya, sebelum permainan terakhir dimulai, ia telah menggertakkan giginya ke rumah domestiknya, dan saham NOK digadaikan sekaligus. Mengumpulkan banyak uang lagi, sekarang ditempatkan di Oda Yasuhei, dan situasi yang tidak menguntungkan ini sekarang muncul. Sekarang setelah pihak lain tidak tahu malu sampai sejauh itu, Hashimoto Ryuji tidak berencana untuk tinggal di belakang lagi, dan meminta Oda Yasuhei untuk menyerang Zhang Yu dengan segala cara. Setelah Hashimoto Ryuji menyampaikan pesan serangan total kepada Oda Yasuhei, dia secara alami merasakan kelelahan yang dalam, karena sudah larut malam, dan tubuhnya telah memberitahunya bahwa dia harus beristirahat sekarang, jika tidak akan mempengaruhi kreasi besok. Takamoto Hashimoto mematikan lampu dan tidur, tetapi dia tidak tahu bahwa Zhang Yu masih melukis di kamar. Tepat saat Takamoto Hashimoto tertidur, Zhang Yu menyelesaikan pembaruan lainnya. Pada saat yang sama, situasi langganan seluruh jaringan dipromosikan oleh plot yang luar biasa dari final konferensi Budono. Satu dunia, tidak ada yang diketahui. Ketika semua orang berpikir bahwa Zhang Yu harus benar-benar tidur dan beristirahat dengan baik, Zhang Yu benar-benar duduk lagi dan terus menggambar. Setiap orang yang melihat adegan ini tidak dapat lagi berbicara. Dapat dikatakan bahwa melihat adegan ini, terlepas dari netizen biasa guru atau kartunis profesional, mereka diyakinkan oleh kegigihan Zhang Yu. Meskipun ada puluhan miliar daya tarik di balik ketahanan ini, meskipun demikian, tidak ada orang seperti Zhang Yu. Banyak orang merasa bahwa kesalahan langkah Hashimoto saat ini, berani menerima tantangan sesat seperti itu, jika itu adalah dirinya sendiri, memberinya 4 miliar lebih, dan dia tidak berani menerima tantangan dari pihak lain. Karena Zhang Yu sekarang berada di luar kategori manusia. Bukan pilihan yang bijaksana bagi siapapun untuk menantang monster non-manusia. Dibandingkan dengan Hashimoto Takagi yang tidak tahu apa-apa tentang ini, ada satu orang yang sangat terganggu, yaitu Oda Yasuhei. Sebagai Presiden NOK, tentu saja, dia juga peduli dengan perjudian Hashimoto Ryuji dan Zhang Yu. Yang membuatnya merasa sangat kesal adalah bahwa masalah langganan itu disarankan oleh orang lain. Sebenarnya, pada awalnya, Oda Yasuhei sama sekali tidak menyangka keduanya akan bermain, tetapi ini akan terjadi pada akhirnya. Dibandingkan dengan ketidaktahuan Takaharu Hashimoto, dia melihat semua ini di matanya. Metamorfosis Zhang Yu berada di luar pemahaman Oda Kangping. Seorang karakter yang tidak dikenal di dunia komik sebenarnya telah menciptakan komik berkualitas tinggi. Dan dari sudut pandang profesional Oda Kangping, kualitas Dragon Ball jauh lebih tinggi daripada Ashura King. Dan sekarang situasi ini bukanlah yang terburuk. Yang terburuk adalah kecepatan kreatif Zhang Yu telah membuang 100 jalan Hashimoto. Saya harus mengatakan bahwa Oda Kangping merasa sangat malu, meskipun dia masih belum dapat melihat status langganan kedua belah pihak. Namun, dari sudut pandangnya, saya khawatir langganan Hashimoto saat ini mungkin tidak dapat melampaui Zhang Yu. Bahkan jika jumlah total penggemar Hashimoto Ryuji dapat mengalahkan Zhang Yu, lalu apa? Pembaruan Zhang Yu 10 kali lipat dari Hashimoto. Meskipun volume pembaruan Hashimoto Ryuji telah menjadi level tercepat sejak dia terlibat dalam penerbitan komik selama bertahun-tahun. Dan Zhang Yu telah mencapai 10 kali lipat dalam rekor ini. Jika bukan karena matanya sendiri, mustahil untuk mempercayainya. Jadi yang lebih buruk dari ini adalah bahwa, Dragon Ball, jelas merupakan karya berkualitas tinggi. Kualitasnya tidak lebih rendah dari level, Ashura King, sebuah karya berkualitas tinggi, ditambah pembaruan menyimpang yang mengerikan, dua menambahkan pemain bersama-sama dapat sepenuhnya mengimbangi keuntungan penggemar Hashimoto. Sekarang yang membuat Oda Kangping malu adalah bahwa ia telah membuat janji dengan Takamoto Hashimoto. Ketika ada beberapa variabel dalam permainan, ia akan membantunya membeli langganan yang cukup tepat waktu.
Ia pikir ia telah membeli 5 miliar langganan, saya yakin itu akan hampir sama. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa dengan penyimpangan Zhang Yu, saya khawatir 5 miliar yuan hanya 9 sapi dan 1 rambut. Oda Yasuhei tidak dapat melihat jumlah total langganan keduanya, dan hanya dapat memberikan umpan balik informasi dari sisi Ryuji Hashimoto, jadi ia memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dalam pesan terakhir Hashimoto, dia telah membeli sejumlah besar langganan untuknya, tetapi yang tidak dia duga adalah Hashimoto Ryuji kemudian mengirimkan sinyal serangan total kepada dirinya sendiri. Artinya, Hashimoto Ryuji sekarang membiarkan dirinya menghabiskan semua uangnya untuk langganan. Tetapi masalahnya sekarang adalah jika dia membantunya memeras semua uangnya, Hashimoto Ryuji menang pada akhirnya, tentu saja semua orang akan senang. Tetapi bagaimana jika Takahashi Hashimoto kalah? Anda tahu bahwa Hashimoto Ryuji telah memeras saham rumah dan perusahaannya kali ini. Jika dia kalah kali ini, usahanya dalam hidup ini akan sia-sia, dan kerugiannya harus dikatakan sangat besar. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda telah berteman dengan Takahashi Hashimoto selama bertahun-tahun? Anda tidak dapat melihat teman-teman Anda melompat ke dalam perapian, atau menghentikan mereka. Tetapi jika Anda tidak membantu Hashimoto Ryuji memeras uang, maka jika Hashimoto Ryuji akan kehilangan jumlah langganan ini, dia kalah dari Zhang Yu. Bukankah itu kebaikan Anda melakukan hal-hal buruk? Pikirkan ini, Kodaira terasa seperti sakit kepala. Untuk pertama kalinya, aku merasa telah menghadapi pilihan pertama dalam hidup. Apa yang ingin kamu lakukan? Atau tidak melakukannya?